sini, tapi orang tua kalau daripada datuk nenek semua aslinya Jawa Tengah. Oh, berarti ibu ini warga negara Malaysia? Singapura. Singapura, lahir di sini, tapi kakek-kakek semua datang dari Banyumas, Jateng. Namanya siapa ibu? Nama saya Mazlina. Mazlina. Saya Kalau nama bapaknya? Azizi Abdul Hamid. Azizi Abdul Hamid. Nama ibu kandungnya bapak? Uzaima. Uzaima. Ya, ini apa saya tolong catatkan karena suami saya percakapan tuturannya udah tidak jelas sangat. Iya, lewat ibu aja. Ya, Uzaima ibunya. Namanya ibu Uzaima. Bapaknya namanya tadi? Azizi Abdul Hamid. Ain ini sakitnya. Ya. Ini karena Ain ini. Sakitnya bapaknya ini karena Ain ini, Bu. Karena Ain jelasnya gimana tuh? Iya, Ain itu sebenarnya sesuatu hal perkataan yang pada akhirnya kembali kepada diri kita, atau bisa dikatakan sesuatu hal kata-kata yang akhirnya menimpa di dalam diri kita. Makanya salah satu obat daripada Ain sendiri adalah air wudhu yang ditampung dibuat mandi. Nanti bapaknya saya kirimkan sebuah sarana, sebuah media. Nanti ada salah satu media yang saya doakan dulu, yaitu kunir. Nanti dimasukkan di kelapa muda, dicampurkan dengan madu. Dan saya kirimkan madu sama kunir. Terus nanti dibakar, diminumkan ke bapaknya ya. Maksudnya saya perlu dapatkan kelapa muda. Nanti saya kirim dari sini madu sama kunirnya. Di Singapura ada kelapa muda kan, Bu? Ada kan? Gak ada. Astagfirullahaladzim. Cari di Malaysia saja. Innallahu rahim. Kalau yang diimpor dia. Astagfirullahaladzim. Ambilin ini tante Sanang, ambilin ini. Mas Andi yang punya. Jadi di Singapura itu nggak ada kelapa muda, Bu? Itu kan ladang-ladang kok pada dihabisin. Kasihan sekali orang Singapura, nggak ada kelapa muda. Berarti masih enak di Indonesia ya? Ya. Kelapa muda saya tinggal metik di samping rumah. Di Singapura nggak ada. Ya Allah ya Karim. Duduknya semua di rumah kayak rumah burung. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan sekali Ibu. Ya, aku datang ke sini, Mbak. Lihat sendiri. Ya Allah. Ikut aku dong. Kalau dulu ya memang lumayan kita punya tanah, punya rumah bawah, punya ya tanam-tanaman sedikit-sedikit. Semua sudah diratakan. Ya Allah ya Karim. Sampai pohon kelapa aja tidak ada di Singapura. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya mah Singapura. Mau minum air kelapa diimpor. Tapi masih dapat kelapa itu di Singapura. Tidak, kalau perlu ke Malaysia, kalau mau dapatkannya dari Malaysia, dari dekat. pohon itu perlu ke Malaysia. Belinya ke Malaysia. Astagfirullahaladzim. Pengen beli kelapa muda aja harus antar negara. Ya Allah. Benar, Mbak, benar. Cuman pengen beli kelapa muda aja harus antar negara. Dari sini samping rumah aja ada. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kalau yang dibeli, kalau yang diimpor itu ada yang dibawa masuk yang mungkin dari Malaysia juga lah. Boleh diusahakan lah cari, tapi kalau yang nyata daripada pokok
ini Bang. Sudah dicek sakitnya di rumah sakit? Sudah, waktu dia baru keluar, belum membesar sangat, sudah dicek, sudah dipotong sedikit, itu fungsinya ambil buat biopsi, kemudian sudah disahkan ini bukan unsur kanker. Tapi kalau dia semakin membesar, kata dokter, bisa saja jadi kanker katanya. Jadi saranan mereka hanya itu, operasi, disuruh buang. Jadi operasi itu bukan satu kali operasi, Gus. Operasinya melibatkan minimal 3 kali. Mau dibuang tumbuhannya. Kemudian itu nanti di kaki, ada tulang dari kaki yang mau diambil. Membentuk, gantikan gaham yang sudah dibuang. Itu sudah operasi kedua ya, di kaki. Kemudian nanti dibuka lagi yang di mulut, mau pasang. Yang tulang dibikin itu, dicetak, bikin serupa gaham, raham ya, ya. Di sana panggilnya apa ya, Bu? Dia sama rahang sama. Ya, supaya rahang. Jadi minimalnya 3 kali ya. Itu kalau tidak menghadapi apa-apa kesulitan suatu operasi. Sedangkan bapak ini ada sedikit masalah jantung. Jadi risikonya juga agak berat gitu. Dipegang nggak? Makanya kami usaha cari cara-cara alternatif. Insya Allah dengan izin Allah gitu. Sebab kita ini hanya menjadi sebuah perantara saja. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah habis pikir, sudah macam-macam, sudah macam-macam pengobatan yang kita coba usahakan daripada Indonesia. Sampai dari Kalimantan kayu Badaka disuruh coba. Belum nampak hasilnya, belum mau diizinkan Allah. Sekarang saya minta untuk bapaknya berwudu, air wudunya ditampung. Hadapkan di hadapan saya. Wudu. Dibantu ibu ya, dibantu ya. Wudu, air wudunya ditampung. Air wudunya ditampung. Oke, sebentar, 1 menit. Ini yang berobat orang Singapura, bukan orang Indonesia. Katanya orang di Indonesia dukun laris manis katanya. Bukan, ini bukan orang Indonesia, Singapura. Pasien saya banyak itu Amerika. Yang paling banyak itu Amerika. Yang kedua itu Taiwan. Yang paling banyak, yang ketiga itu Singapura. Yang keempat di Malaysia. Tapi yang paling banyak Amerika pasien saya. Karena penonton YouTube saya juga yang lumayan banyak di Amerika. Orang Amerika tuh kemarin pesan media itu borong semua. Jadi semua media apa yang ada di sini itu diborong 25 juta semuanya. Tongkat, sorban, madu, kunir, tasbih, diborong semua. Yang borong itu kemarin ada berapa? 7 orang. Jadi dia nggak pesan satu persatu itu enggak. Semua media di pondok saya pesan. Jadi Pak Hafid kalau ada yang pesan nanti disuruh menghubungi di nomornya siapa begitu, nanti dengan ngobrol sama saya. Yang penting kalau ada yang pesan disuruh langsung menghubungi nomor admin gitu. Saya 3 admin aja ya, sekarang malah 7 admin saja, kakak-kakak keteteran. Pasiennya lagi wudu, air wudunya ditampung, itu salah satu obat ain. Kalau penyakit ain itu tanda tanyanya dia di muka, karena memang muka yang sering dipuji. Pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain.
Yang kedua itu karena 4 nasab maupun yang karena tidak taat itu di bagian dada. Pokoknya yang di bagian dada dan perut itu biasanya karena 4 hal itu. Obat. Oh siap. Kampungnya di sini, Bondi. Oh siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wassiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wassiri sari fi sairil asma'i. Siapa nama ibunya? Zaima. Nama bapaknya? Zaima. Abdul Hamid Mukhtar. Al-Fatihah. Nama suami apa nama bapak mertua saya? Bapak mertua. Abdul Hamid Mukhtar. Al-Fatihah. Iya. Sedulur batin, anak batin. Nama beliau siapa ini bapaknya ini? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Sumadani, ya Mahmuba Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan ikatan penyakit yang dikarenakan ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Monggo dibantu. Saya minta baca dulu Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Nanti setelah itu dibuat mandi. Penyakit yang beliau derita ini, yang mulutnya ini, berahamnya ini membesar, ini karena perkataan yang mengenai di dalam diri beliau. Jadi penyakit itu ada yang karena kata-kata, ada yang karena perbuatan, atau ada juga yang karena angin jahat. Nah, ini salah satunya karena perkataan. Maka hati-hati sekali diri kita ini menjaga ucapan ataupun perkataan kita. Kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kalau kita senang, jangan mudah berjanji, takutnya tidak bisa menepati. Dan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, karena itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Hati-hati tentang hal itu. Bahkan ucapan dari orang itu pun juga bisa mengenai diri kita. Apalagi pujian yang tidak menyertakan asma Allah, ini juga bisa menyebabkan penyakit untuk diri kita. Makanya saya itu paling gak senang dipuji orang. Saya lebih senang dihina orang. Karena apa? Pujian yang tidak menyertakan asma Allah ini nanti malah menimbulkan penyakit. Karena apa? Karena alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah fil alamina kang ngarani wong alam kabeh. Ini makanya jadi orang itu jangan senang dipuji. Ini terutama buat mbak-mbaknya ya. Terutama buat mbak-mbaknya. Terutama buat perempuan, ini biasanya senang sekali selfie. Senang sekali selfie, upload di TikTok, upload di Facebook. Ini pujian yang tidak menyertakan asma Allah, itu bisa menyebabkan penyakit ain namanya. Makanya kata baginda Rasulullah di akhir zaman nanti akan banyak sekali penyakit-penyakit yang aneh-aneh, termasuk dari angin ini dan juga dari ucapan. Ya, sekarang banyak orang-orang masih muda-muda juga sudah terkena penyakit yang aneh-aneh. Dan obatnya dari penyakit ain itu apa? Dari sumber ainnya, yaitu air wudhu yang ditampung lalu dimandikan. Makanya kalau anak bandel, panas, susah diatur dan sebagainya, biasanya ainnya dari orang tua. Orang tua senang muji anaknya. Makanya orang-orang tua dulu kan sering bilang kalau anak gemuk jangan diomong, anak seneng makan jangan diomong. Kan orang-orang tua kita kayak gitu. Bukan musyrik, bukan. Itu namanya ain, ya kan? Oh, anak seneng mau mangan diomong, akhirnya nggak doyan mangan. Dia tahu sering kan kayak gitu ya. Sering. Orang tua kita sering ngomong kayak gitu. Itu bukan suatu yang musyrik, bukan. Itu ada di dalam Al-Quran. Namanya penyakit ain. Oke. Ain. Matan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Sekarang baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas, Falak, An-Nas 7 kali. Nanti itu diamalkan terus ya. Terutama wudu sholat subuh. Terutama air wudu sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh ini babnya tentang kesucian. Sholat subuh itu tentang kesucian. Sholat zuhur itu tentang kahanan. Sholat asar itu tentang kemuliaan. Sholat maghrib itu tentang kehidupan. Sholat isya itu tentang keselamatan. Maka seseorang itu ketika pengen hidupnya selamat, mulia itu bukan kok banyak harta. Mulia itu tidak melakukan maksiat. Siapa yang tidak melakukan maksiat berarti dia mulia. Siapa yang melakukan maksiat maka dia menghinakan dirinya sendiri. Siapa yang pengen hidupnya itu masalahnya diselesaikan oleh Allah, maka 5 waktu ini harus berjalan. Ini sholat 5 waktu ini tentang diri kita semuanya, untuk diri kita sendiri. Makanya ketika kita pengen tahu tentang iman kita, nggak usah tanya kepada orang. Cukup kita lihat sholat subuh kita. Kalau sholat subuhnya bolong-bolong, ya berarti imannya bolong-bolong gitu aja. Kenapa sholat subuh ini 2 rakaat? Semua sholat itu ada artinya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3. Ya semuanya ada artinya. Sholat subuh ini kenapa kok bisa menghilangkan penyakit? Ini bab tentang kesucian, bab tentang keimanan. Kenapa 2 rakaat? Ini tentang zat dan sifat. Ada juga yang bilang tentang kedua orang tua kita, Rahman Rahim.
Jadi kalau kita hidupnya selamat atau tidak, iman kita kuat atau tidak, tergantung dari sholat subuhnya. Itu aja. Makanya paling berat itu sholat subuh. Karena ini tentang kesucian. Makanya yang paling berat. Kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Ini tentang Allah, terus Nur Muhammad, terus orang tua kita. Ini makanya 3 rakaat. Makanya kalau ilmu tasawuf itu ada yang namanya kapas, benang, kain, baju. Kayak gitu. Kalau ini tentang yang 4 rakaat. Ini dinamakan sholat 5 waktu. Ada sholat yang tidak mengenal waktu. Ada sholat yang setiap waktu. Ada sholat raga, sholat rasa, sholat cipta. Ini kalau sholat tasawuf. Ada sholat 5 waktu, ada sholat daim, ada sholat sejati. Terus kenapa sholat ini dikerjakan kok tidak 1 waktu saja gitu? Misalnya ada yang tanya gitu. Sholat kok dadak neng setiap waktu? Kenapa tidak 1 waktu saja? Kenapa kok enggak semuanya yang waktu senggang Isya gitu ya? Kenapa enggak 17 rakaat gitu aja? Kenapa kok harus dibagi 2 rakaat waktu subuh, terus di waktu zuhur 4 rakaat, di waktu asar 4 rakaat, di waktu maghrib 3 rakaat, di waktu isya 4 rakaat? Kenapa kok harus setiap waktu? Kenapa enggak 1 waktu aja gitu? Ini supaya kita itu setiap waktu ingat Allah. Wong dibagi waktu-waktu itu aja ya kadang lupa kok. Wong kadang ada orang sholat aja nggak ingat sama Allah, ada kok. Kan seperti itu. Ini yang masalah kan seperti itu. Nah sholat ini semuanya ada artinya. Mulai rukunya, sujudnya harus diterangkan lama lagi. Yang jelas ketika kita menjalankan perintah Allah, itu semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita dilarang minum, ya sebenarnya semua orang minum pun Allah ya tidak rugi, tidak ada ruginya untuk Allah. Kenapa Allah itu harus melarang? Karena Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kayak bapak ibu kalau ngarang kue maling, kalau kue ketangkep kebuki wong, kue ngelonte kena penyakit HIV. Apa sih dilarang Gusti Allah? Kuwi sing asli ya kanggo kapiane awake dhewe. Ora kok Gusti Allah buta awake dhewe enggak. Maka Gusti Allah kuwi di sifat Rahman Rahim. Bahkan kalau diterangkan tentang puasa, poso lek wong Jawa ngalani ngeposne rasa, tentang zikir, semuanya ada itu. Semuanya ada penjelasan. Yang jelas untuk penyakit ain ini, kalau di dalam ilmu hikmah itu dengan menggunakan air wudhu, ya air wudhu seperti ini. Ain itu tanda-tandanya sakitnya itu di bagian mukanya. Nah, orang sakit di bagian perutnya, dadanya itu namanya ketempelan. Itu pasti ada hubungannya dengan pikiran. Ini kita nono. Wong lek lara wetenge, bagian dadanya, perutnya pasti ada hubungannya sama pikiran. Ini bolak-balik kok. Ini kalau nggak pikirannya dulu ditenangkan, buat diobatin obat model piye, panggah. Saya itu berkali-kali ngobatin orang itu. Sampai orang mau tidur itu ngombe obat tak cepuk ini dulu. Pikirannya dulu yang harus ditenangkan. Dan orang itu bisa tenang kalau dia itu sadar bahwa dia itu hamba. Dia itu bukan dalang loh. Kita itu cuma wayang. Wayang lek gak nampa karo aturane dalang ya basa uripe. Tak gelem dhewe malah. Itu ya Bapak Ibu ya. Diamalkan dulu. Terus nanti kasih tahu saya setiap jam 7 malam, kirim fotonya ke sini. Saya mau ngontrol ininya, penyakitnya ya. Jam 7 waktu sana ya? Iya, jam 7 waktu sini. Kalau waktu situ jam berapa ya? Jam 7 ya. Kirim fotonya dari jam situnya situ ke saya. Dari jam 7-nya sana. Ini berarti jam 6. Jam 6 berarti. Jam 7-nya situ kirim ke sini. Kalau jam 7-nya sini sana jam 8. Ya jam 6 enggak apa-apa, nanti sampai sini jam 7 itu. Itu orang Jawa pitulungan itu. Jadi baca Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Falak 7 kali, Anas 7 kali. Ini harus dilakukan berapa kerap ini dalam sehari? 2 kali. Subuh sama maghrib. 2 kali. Subuh sama maghrib. Siap. Insyaallah. Siap. Saya itu bapak di
buat Bapak, tapi kalau saya sama-sama bantu bisa. Bisa. Nanti saya kirimkan madu sama kunirnya dari sini ya. Nggih, monggo dilakukan sekarang. Baca dulu Ya, 7 kali kalau 7 kali. kelapa yang kita dapatkan bukan langsung dari pohon. Nggak apa-apa, yang penting dapat kelapanya. Boleh ya, oke. Boleh. Kelapa muda bisa didapatkan, tapi cumanya tidak fresh itulah. Nggak apa-apa. Tidak fresh. Nggak apa-apa. Insya Allah boleh. Siap. Monggo dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja ya Bu. Siap, siap, Sudah itu. siap. Diamalkan dulu. Jadi kapan ada susulannya lagi? Nanti dikirimkan medianya, terus besok jam 7 kirim ke saya fotonya. Gambar ya, Siap, fotonya. siap. Boleh. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama, Nanti barakallah. apa-apa saya hubung admin itu ya. Siap. Oke, terima Laksanakan. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.